Jemaat Tuhan, saya Pastor Yer. Selamat datang di ibadah tengah minggu Jemaat Indonesia Hong Kong. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan menaikkan penyembahan kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan kita juga akan bersyafaat bersama-sama. Biarlah di tengah kesibukan kita hari ini, hadirat Allah akan memuaskan hati kita. Hadirat Allah akan mengenyangkan kita dan menguatkan kita, sehingga kita terus setia dalam perjalanan iman kita. Jika Anda diberkati melalui ibadah ini, saya mendorong jemaat Tuhan bisa membagikannya, supaya makin banyak orang menikmati dampak positif, dampak ilahi daripada hadirat Tuhan di ibadah ini. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita bersama-sama, kita buka di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan buat waktu-waktu yang indah ini Tuhan. Di tengah kesibukan kami bisa berkumpul bersama-sama. Bila kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan firman yang akan dibagikan menjadi berkat buat kami semua. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang bersama-sama akan beribadah ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau mengalami Tuhan secara pribadi. Beracaralah Tuhan di waktu-waktu ini, supaya kami semua bisa menikmati Tuhan. Dan kami mau bersyafaat nanti Tuhan. Bila Engkau mendengar setiap syafaat kami, syafaat untuk orang lain, untuk jemaat, dan untuk umat-Mu yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan saat ini ibadah kami. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyembah bersama-sama. Salam jemaat Tuhan. Tiba saatnya untuk kita memulai ibadah kita pada tengah minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa untuk jadi umat-Nya. Segala bangsa kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Kami mau datang mempersembahkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian dari awal. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih lagi Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena anugerahnya hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bawa hati kami, kami mau menyembah-Mu Yesus. Inilah hati kami. Terima kasih Yesus. Mari saudara, bawa hatimu kepada Tuhan.
terus mengiring Engkau Yesus. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan merenungkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, besok Sabtu kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sebuah perjalanan yang tidak singkat, sebuah perjalanan yang cukup panjang yang telah dilewati oleh bangsa kita. Dari masa ke masa, dari musim kepada musim, dari pemerintah satu kepada pemerintah berikutnya. Tuhan telah menolong bangsa dan negara kita. Patutlah kita mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah terjadi. Dan apa yang akan terjadi, kita juga akan terus berdoa supaya Allah tetap mengendalikan segala sesuatunya. Hari kemerdekaan adalah hari yang begitu penting buat kita semua, karena kita bisa merasakan pada akhirnya sebuah kebebasan dari penjajahan, sebuah kemenangan dari setiap peperangan-peperangan yang sudah dilewati. Kemerdekaan ini tidak didapatkan dengan mudah begitu saja. Kemerdekaan tidak bisa dinikmati secara cuma-cuma, melewati begitu banyak peperangan dan proses. Ketika kita melihat sejarah, masih ada peperangan berikutnya setelah presiden pertama kita mau menyatakan sebuah kemerdekaan. Ada beberapa, paling tidak 5 peperangan pasca proklamasi. Ada 5 peperangan yang harus dihadapi dan dimenangkan pasca mereka menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Saya sebutkan untuk informasi buat Anda. Paling tidak ada pertempuran di Medan Area. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan Puputan Margarana. 5 peperangan ini dalam waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda kita tahu. Sesungguhnya ini adalah sebuah peperangan untuk menguji apakah bangsa kita sudah siap merdeka. Dan betul, bangsa kita benar-benar siap untuk merdeka. Karena pada akhirnya sudah dilewati dan dimenangkan. Dan orang tidak lagi bisa menjajah bangsa dan negara kita. Dan di akhir itu semua kita bisa berkata bahwa bangsa Indonesia telah mengalami banyak kemenangan. Bangsa Indonesia telah memenangkan begitu banyak peperangan. Kita patut bangga bahwa bangsa ini adalah negara yang sudah mengalami banyak kemenangan. Yang setuju katakan amin. Bangsa kita sudah melewati banyak kemenangan. Dan itu tentu bukan karena kuat dan gagah bangsa kita, karena pasti ada campur tangan Tuhan di sana membawa kemakmuran dan kemajuan buat kita semuanya. Jika kita merenungkan kehidupan kita juga, menarik sebuah benang merah kemenangan yang dialami oleh bangsa dan negara ini atas beberapa peperangan, kita ternyata juga perlu mengalami sebuah kemenangan dalam bentuk peperangan yang lain. Memang kita tidak mengalami peperangan secara fisik seperti dahulu, melawan penjajah, melawan kolonial. Tetapi pasti ada juga bentuk peperangan-peperangan yang terjadi dalam hidup kita. Ada yang mungkin mengalami peperangan secara fisik, di mana berjuang untuk menjadi sehat. Ada berjuang supaya mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Ada peperangan supaya bisa menjaga fisiknya. Ada peperangan juga dalam bentuk rohani, atau peperangan di mana supaya mereka bisa
mengalahkan semua kuasa dosa. Mereka tidak lagi tergoda untuk melakukan dosa. Peperangan mungkin untuk tidak menjadi khawatir terhadap situasi yang sedang terjadi. Peperangan untuk menjadi lebih lagi dekat dengan Tuhan. Atau peperangan dalam bentuk mental, di mana orang banyak mengalami tekanan sehingga mereka mengalami sakit di bagian mental mereka. Kesehatan mental mereka terganggu. Ada mungkin yang mengalami peperangan relasi, peperangan dalam keluarga mungkin supaya keluarganya tetap utuh, tetap damai satu dengan yang lain. Atau mungkin ada yang mengalami peperangan dalam pekerjaan, majikan mungkin yang begitu tidak adil, yang begitu kejam, yang mungkin kasar. Mungkin ada peperangan di dalam masyarakat karena kita mungkin sebagai seseorang yang minoritas, kita dikucilkan, kita diperlakukan kurang baik dan sebagainya. Jemaat Tuhan, banyak peperangan yang kita hadapi. Peperangan di kepala kita juga bisa terjadi. Peperangan di hati kita juga bisa terjadi. Apapun bentuk peperangan yang sedang kita hadapi, bagaimana hasilnya? Bagaimana Anda mengakhirinya? Itu adalah sebuah pertanyaan berikutnya. Karena setiap orang yang mengalami sebuah peperangan, mereka harus keluar sebagai pemenang. Saya harap melalui firman Tuhan ini akan membantu kita untuk bisa memenangkan setiap peperangan-peperangan yang ada. Seperti judul daripada firman Tuhan ini adalah hidup yang penuh dengan kemenangan, sehingga kita bisa mengalahkan semua medan pertempuran, mengalahkan semua peperangan yang ada, sehingga kita melanjutkan kehidupan kita dan kita bertumbuh dan menjadi lebih baik. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan melihat sebuah peperangan di Alkitab yang sanggup menolong kita. Di Alkitab begitu banyak jenis peperangan, dipimpin oleh bermacam-macam orang. Salah satu peperangan yang paling terkenal adalah peperangan antara Daud dengan Goliat, bangsa Israel dengan bangsa Filistin, di mana bangsa Israel selalu diinjak-injak, dijelek-jelekan oleh bangsa Filistin. Lalu Daud dan Goliat, mereka berperang, Daud menang, Goliat mati dan kalah. Namun hari ini kita tidak sedang membahas itu. Ada satu peperangan lain yang memberkati saya dan patut untuk kita renungkan bersama-sama, sehingga kita bisa belajar daripadanya. Ada beberapa prinsip Alkitabiah yang bisa kita pelajari untuk membuat kita memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kiranya apapun bentuk peperangan kita, kemenangan akan selalu di pihak kita. Peperangan yang akan kita lihat adalah di kitab Yosua pasal yang ke-8. Bagaimana Ai bisa dikalahkan. Bagaimana bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua bisa mengalahkan yang namanya kota Ai atau kerajaan Ai. Peperangan ini ditulis di dalam kitab Yosua pasal yang ke-8. Namun sebelumnya konteksnya adalah bangsa Israel pada saat itu sebelum melakukan peperangan di pasal yang ke-8, di pasal yang ke-7 mereka mengalami kekalahan. Bangsa Yahudi pada saat itu mereka menderita kekalahan yang memalukan karena mereka mencoba merebut benteng kecil Ai tanpa pertolongan Tuhan. Di akhir daripada pasal 7 diberitahu bahwa ada kesalahan yang mereka lakukan. Tuhan tidak membela, Tuhan tidak ada di pihak mereka. Mereka berusaha sendiri dan mereka kalah, begitu memalukan. Lalu berikutnya pasal 8 ini yang akan kita lihat, di mana ada belas kasihan Tuhan dan ada kasih karunia Tuhan yang memimpin mereka sehingga pada akhirnya mereka bisa mengalami sebuah kemenangan. Mereka bisa mengalami sebuah kemenangan di tempat kekalahannya sebelumnya. Setiap orang percaya kita semua mungkin pernah kalah, mungkin kita berkali-kali kalah. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar supaya kita bisa mengalahkan semua yang pernah mengalahkan kita, supaya kita pada akhirnya tidak lagi mengalami kekalahan, malahan mengalami sebuah kemenangan yang besar yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita tidak menjadi menyerah dan putus asa. Dalam perjuangan yang sedang Anda hadapi, Allah mau supaya Anda tidak putus asa, terus tekun, terus setia, sampai pada akhirnya Anda memenangkan peperangan Anda. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana supaya kita bisa mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan? Bagaimana
Yosua bisa membawa bangsa itu pada akhirnya mengalami sebuah kemenangan yang besar, sehingga mereka bisa menikmati berkat-berkat Allah dari peperangan tersebut. Jemaat Tuhan, mari kita baca terlebih dahulu. Sebagai prinsip pertama yang bisa kita lihat, apa yang dilakukan oleh Yosua, dan itu bisa kita lakukan bersama-sama. Yosua pasal 8 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, permulaan daripada pemerangan ini dimulai dengan perkataan Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan. Sebelum cerita segala sesuatunya dimulai, sebelum Yosua melakukan apapun untuk mempersiapkan peperangan, ada sebuah firman Tuhan yang diucapkan kepada Yosua untuk menghadapi Ai. Jadi poin yang pertama ini, kita harus menyadari bahwa kita perlu mempercayai firman Tuhan yang menuntun kita. Engkau perlu mempercayai firman yang diucapkan kepadamu untuk menuntun engkau. Karena pada akhirnya firman yang disampaikan Tuhan di awal tadi itu seperti sebuah penuntun, seperti sebuah dorongan instruksi yang harus dilakukan oleh Yosua. Di bagian pertama kita bisa melihat bahwa Allah berfirman supaya mereka tidak menjadi takut dan tawar hati. Mereka pernah kalah, mereka pernah tidak menang, mereka hancur dan dipermalukan. Tetapi kali ini ada sebuah firman yang menguatkan mereka untuk mereka bisa berdiri kembali dan mempersiapkan peperangan berikutnya. Mereka dipersiapkan mentalnya terlebih dahulu oleh firman untuk bisa bangkit berdiri dan menyatakan bahwa kita harus maju berperang. Dan Allah juga menyatakan melalui firman-Nya bahwa pada akhirnya ada sebuah jaminan kemenangan. Ada sebuah jaminan kemenangan yang daripada Allah mengenai kota Ai, di mana Dia sudah menyerahkan raja, rakyat, dan kota dan negerinya itu menjadi bagian bangsa Israel. Bahwa kemenangan sudah ada di tangan mereka karena Allah yang menjaminnya. Kemudian melalui firman-Nya juga Allah memberikan sebuah instruksi seperti apa yang harus Dia lakukan. Instruksi yang sama yang pernah disampaikan oleh Allah di peperangan sebelumnya di kota Yeriko, dan itu disampaikan kembali untuk Dia bisa lakukan kepada peperangan kepada Ai. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Allah sanggup mendorong dan menguatkan kita kembali untuk kita bisa menghadapi peperangan kita. Firman Allah akan memberikan sebuah jaminan kemenangan. Firman Allah yang akan juga pada akhirnya menuntun dan menginstruksikan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam peperangan ini. Kita perlu menyadari bahwa firman Allah itu sungguh berkuasa dalam kehidupan kita. Firman Allah memiliki peran penting dalam peperangan yang akan kita hadapi. Biarlah Allah yang memberikan jaminan itu, memberikan kekuatan di dalam hati kita melalui firman-Nya, sehingga kita bisa terus menjalani bagian kita. Allah telah memberikan instruksi yang jelas tentang strateginya dan apa yang harus mereka lakukan. Instruksi yang sama persis dengan apa yang mereka lakukan di dalam peperangan berikutnya. Allah juga pasti akan memberikan hikmat buat kita semua untuk menjalani apa yang harus kita lakukan. Dia mungkin memerintahkan kita melakukan beberapa hal yang penting. Allah yang pasti akan memberitahukan kepada kita langkah mana yang harus diambil terlebih dahulu, senjata mana yang lebih pas, strategi lewat mana yang harus dilakukan dan sebagainya. Kita perlu kembali percaya kepada firman-Nya. Mungkin kau pernah kalah, tetapi kekalahan di masa lalu bukan berarti membuat firman tidak berkuasa lagi. Peperangan yang tidak berhasil di masa lalu bukan berarti
hari ini firman-Nya tidak berkuasa lagi, tidak akan bisa memberikan kemenangan lagi. Tidak. Justru kita akan semakin percaya kepada firman-Nya. Percayalah kepada Tuhan ketika Anda menghadapi musuh atau menyelesaikan sebuah konflik atau menghadapi sebuah hal yang menekan engkau. Lawanlah, dimulai dengan percaya kepada firman-Nya. Amsal 30 ayat 5 jelas mengatakan seperti ini. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Janji perlindungan Tuhan tidak hanya berlaku bagi bangsa Yahudi yang menghadapi perang melawan Ai pada saat itu, tetapi Dia adalah perisai buat kita juga hari ini. Dia yang akan menjaga kita juga hari ini. Dia yang akan memberikan kemenangan juga buat kita hari ini. Amsal begitu jelas menyatakan buat kita semua, asalkan kita berlindung pada firman-Nya, maka kita akan mengalami kemenangan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima padaku. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Yesaya 54 ayat 17 tadi menyatakan bahwa kita akan menjadi berhasil. Semua serangan iblis itu akan dihalau oleh Tuhan karena kita mempercayai firman-Nya di dalam peperangan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika Anda merasa kalah, ketika Anda sudah kehilangan kekuatan, ketika Anda sudah mulai tidak lagi ada harapan, ada firman Allah yang sanggup memberikan engkau kekuatan yang baru. Firman Allah itu akan memberikan sebuah pengharapan yang baru. Ketika hari-hari ini engkau sedang berperang untuk menjaga keutuhan keluarga, kembalilah kepada firman. Mungkin engkau sudah dilukai sekian waktu lamanya. Mungkin engkau sudah mengalami hal yang tidak adil sekian waktu lamanya. Tapi demi menjaga keutuhan keluarga, saya mendorong kembalilah kepada firman-Nya. Biarlah firman itu yang akan memberikan engkau kekuatan kembali. Biarlah firman itu yang memberikan engkau harapan tentang masa yang depan, keutuhan keluarga ini. Allah yang akan menjagai engkau, Allah yang akan menjamin engkau, Allah yang akan melindungi engkau. Jika Anda takut terhadap musuh secara fisik atau supranatural di jalan Anda, apakah Anda akan tetap berlindung kepadanya? Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Maukah Anda memberikan waktu sejenak untuk membaca firman-Nya, sehingga firman itu memenuhi Anda, menguasai Anda, sehingga Anda tidak lagi ragu tentang apa yang sedang engkau hadapi. Percayalah kepada firman. Firman-Nya menguatkan, firman-Nya memberikan kekuatan, firman-Nya memberikan jaminan. Firman-Nya jugalah yang akan memberikan hikmat buat kita untuk apa yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, apakah yang bisa kita pelajari daripada peperangan di Ai yang dihadapi oleh Yosua bersama bangsa Israel? Yang pertama, mempercayai bahwa firman-Nya lah yang menuntun. Dan yang kedua, kita perlu persilahkan tubuh Kristus yang lain terlibat. Wah, menarik ini. Mari kita baca terlebih dahulu di ayat yang ketiga. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Lalu di ayat ke-9 diberitahu, demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, peperangan kali ini cukup unik. Allah biasanya memberikan sebuah instruksi mengenai jumlah tentara yang akan berperang itu dibatasi. Tetapi kali ini Allah tidak membatasinya. Jelas tadi diberitahu di ayat 1 bahwa pergilah dengan seluruh tentaramu. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Lalu kemudian di ayat yang ketiga dituliskan secara spesifik berapa tentara yang pergi. Bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang. Sebuah jumlah yang cukup besar.
Mengapa? Karena jumlah orang atau jumlah musuh yang akan dihadapi itu hanya sedikit, hanya 12.000 orang. 30.000 orang melawan 12.000 orang. Ini sebuah pertempuran yang cukup unik, karena biasanya tentara Israel itu lebih kecil jumlahnya ketimbang tentara musuh yang akan dihadapi. Biasanya rasionya lebih kecil, tapi kali ini rasio tentara Israel lebih besar ketimbang rasio jumlah tentara musuhnya. Hal ini saya bisa melihat bahwa Allah mau melibatkan semua orang terlibat. Allah mau supaya semua tentara bisa pergi memiliki sebuah pengalaman mengalahkan musuh mereka. Secara spesifik Allah mau supaya Joshua melibatkan semua tentaranya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada sebuah penanda yang menarik yang bisa kita lihat di sini. Bahwa kemenangan terjadi ketika orang percaya lain dilibatkan. Kemenangan bisa terjadi ketika banyak orang bisa terlibat di dalam peperangan tersebut. Bahwa ada kalanya Allah akan menuntut orang-orang percaya di sekitar kita untuk terlibat dalam peperangan kita. Peperangan melawan Ai hampir 3 kali lipat jumlah tentara Israel ketimbang musuhnya. 12.000 harus dihadapi oleh 30.000 tentara. Ketika kita pernah kalah di masa lalu, siapa tahu atau jangan-jangan Allah mau supaya kita bisa melibatkan orang lain. Ketika kita terkadang tidak bisa memenangkan peperangan kita, jangan-jangan kita disuruh untuk tidak berperang sendirian. Kita butuh orang lain untuk bisa mendukung kita di dalam peperangan. Kita butuh orang lain untuk bisa terlibat dalam peperangan kita. Bentuk peperangan apapun yang sedang kita hadapi, janganlah menghadapinya sendiri. Janganlah pergi sendirian. Janganlah menyerang sendirian. Engkau butuh ditemani seseorang. Engkau butuh disupport seseorang. Engkau butuh dikuatkan oleh orang lain. Bentuk dukungan dari orang lain itu bisa banyak hal. Bisa bentuk dukungan dalam doa, bentuk dukungan dalam puasa, atau bahkan nasihat-nasihat Alkitabiah. Jangan-jangan kita menutup telinga kita dari setiap nasihat-nasihat yang menuntun kita kepada sebuah kemenangan. Dulu kita kalah, dulu kita gak berhasil. Jangan-jangan kita mau perang sendiri dengan cara kita, dengan hikmat kita sendiri. Padahal Tuhan sudah mencoba untuk memberikan bantuan, kekuatan melalui orang lain, tapi Anda tutup telinga dan gak mau mendengarkannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika kita rasa kekuatan kita sudah tidak sebanding, maka kita perlu melibatkan tubuh Kristus yang lain. Jangan libatkan orang yang salah. Libatkan orang yang tepat, yang sedang kuat, yang memiliki pengetahuan tentang firman Allah, sehingga bisa menuntun Anda melalui firman-Nya. Firman Tuhan dikatakan seperti ini, pentingnya orang lain terlibat. Ulangan 32 ayat 30 berkata, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Jadi tidak bisa seseorang mengejar lebih besar lagi atau mencapai sebuah kemenangan yang lebih besar. Tentu kalau mau ada kemenangan yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar, dibutuhkanlah orang lain. Ketika 1 orang dapat mengejar 1.000 orang, 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Bukan 2 kali lipat kuasanya ketika dilibatkan. Bahkan 10 kali lipat pun mungkin. Pengkhotbah 4, 9-12 juga berkata seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar
tak mudah diputuskan. Jemaat Tuhan yang sekasihi, ada kuasa ketika kita melibatkan orang lain. Ada kekuatan yang baru ketika kita bisa libatkan orang lain. Pertanyaan buat kita semuanya, apakah Anda tipikal orang yang suka berperang sendiri? Apakah Anda jenis orang yang aku mau sendiri saja, gak butuh orang lain? Saya mendorong, izinkan seseorang lain untuk menemani Anda. Izinkan seseorang yang lain untuk bisa mengalami kemenangan, mengalami penderitaan bersama juga dengan Anda. Dan pertanyaan berikutnya, adakah orang yang tepat untuk bisa menemani Anda? Apakah Anda memiliki seseorang yang bisa masuk dalam peperangan Anda untuk mendukung? Carilah seseorang yang Anda dapat percayai. Bukalah hati Anda untuk bisa percaya kepada orang. Bukalah kesempatan kepada orang untuk bisa masuk dalam hidupmu, melayani bersama-sama, mencari Tuhan bersama-sama, bahkan juga menghadapi peperangan bersama-sama. Saya mendorong, beri kesempatan untuk bisa terlibat dalam peperangan Anda. Persilahkan orang untuk bisa hadir di dalam peperangan Anda. Di Alkitab begitu banyak di mana setiap orang yang berperang sendiri pasti gagal. Ketika mereka bersatu, mereka berkelompok, bersepakat, kemenangan terjadi. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih yang bisa kita lihat sesungguhnya daripada peperangan ini yang bisa menolong kita menjadi mengalami hidup yang berkemenangan? Yosua 8 ayat 10 dikatakan, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Jemaat Tuhan, poin yang ketiga dari dua ayat yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa Yosua mematuhi instruksi yang sudah disampaikan tadi. Kita perlu mematuhi instruksi firman Allah. Kita perlu mematuhi dan melakukannya. Kemenangan orang Yahudi bisa didapatkan melalui ketaatan mereka kepada rencana pertempuran Allah. Bangsa Israel menang karena melalui ketaatan mereka. Bangsa Israel bisa menang, berhasil, karena mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setelah menyingkapkan rencana pertempuran, Yosua pada akhirnya menunjukkan sebuah kesetiaan dan ketaatannya dengan mengikuti setiap detail rencana Allah. Setiap apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hatinya, sebuah strategi. Keesokan harinya, dilakukanlah itu semua dengan seksama, dengan baik. Ada kesempatan di dalam Alkitab lain di mana Allah memberikan sebuah instruksi, kemudian dicatatlah bagaimana orang Yahudi dengan cermat mengikuti instruksinya. Dengan mencatat detail tindakan ketaatan mereka, penulis Alkitab atau Allah menekankan pentingnya sebuah mentaati perintahnya, bukan hanya untuk bisa disetujui dan disukai. Kalau kita baca Alkitab khususnya di Perjanjian Lama, ketika Allah menginstruksikan sesuatu kepada seseorang atau kepada sebuah kelompok, pasti akan dituliskan bagaimana responnya. Betul ya? Dan itu sesungguhnya untuk memberitahu bahwa seberapa orang itu mau melakukannya. Karena terkadang orang ketika menerima firman itu hanya suka saja, wih luar biasa, saya terkesan, wih saya setuju, saya menyukai firman-Nya. Tetapi masalahnya tidak semua orang melakukannya. Hanya dibatas menyukai dan menyetujui, tetapi tidak melakukannya. Dan tentu ketika seseorang yang menerima firman itu melakukan dengan seksama semua instruksi dan perintah, maka ada sebuah keberhasilan, maka ada sebuah kemenangan. Sebutkan siapa saja. Ketika Allah memberikan sebuah instruksi kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera, Nuh mengalami sebuah peperangan batin, tapi pada akhirnya dia mentaati. Semua tepat seperti apa yang diperintahkan Allah, itu kata Alkitab. Dan dia berhasil, dia diselamatkan Allah
Dia menjadi orang yang selamat bersama dengan keluarganya ketika semua orang mati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, memenangkan pertempuran dengan Tuhan adalah tentang ketaatan dan melangkah maju dengan iman. Terkadang Tuhan menyuruh kita untuk diam dan membiarkan Dia yang berperang. Bahkan untuk diam dan percaya kepada Tuhan pun membutuhkan sebuah ketaatan secara khusus. Di waktu lain Dia akan meminta kita mengambil sebuah langkah pertama iman, seperti yang Dia perintahkan kepada Yosua tadi, untuk bisa pergi dan menyerang meski sudah terjadi kekalahan. Apapun yang kita perlu taat kepada rencana Tuhan, itu akan membuat kita, menjadikan kita seseorang yang pemenang dalam perjalanan kekristenan kita. Ketaatan kita adalah bukti iman kita. Bila kita terus memeriksa hati kita, seberapa kita mau tunduk dan taat terhadap instruksinya Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Lukas 11 ayat 28 berkata seperti ini. Tetapi Yesus berkata, jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ada sebuah berkat yang akan dialami oleh mereka yang melakukan firman Allah, yaitu kemenangan. Kemenangan atas peperangan kita, kemenangan atas segala masalah yang sedang kita hadapi, kemenangan atas setiap konflik yang harus kita selesaikan. Allah memberikan berkat itu karena kita mau melakukannya. Tuhan ingin kita menjalani hidup yang penuh dengan kemenangan. Tetapi untuk melakukannya kita perlu taat kepadanya. Pertempuran terbesar dimenangkan ketika Anda berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa. Di dalam sebuah ketaatan ada faktor berserah dan beriman. Ketika tunduk kepada instruksi tidak selalu mudah. Terlebih lagi ketika kita masih suka menghitung-hitung dengan cara pikir kita. Disitulah perlu sebuah penyerahan untuk bisa taat dan tunduk kepada firman-Nya. Apakah ada yang Allah sudah instruksikan dalam peperangan Anda hari-hari ini? Adakah beberapa hal spesifik yang Allah mau supaya Anda lakukan dalam peperangan Anda? Jika sudah diberitakan, jika sudah Anda dapatkan, tugas Anda adalah melakukannya. Menjadilah taat. Menjadilah orang yang tunduk terhadap firman-Nya. Karena bisa jadi sebuah peperangan bukan tentang melawan musuh, tetapi untuk mengubah tingkah laku kita secara spesifik. Kemudian kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan kita. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan dari firman Tuhan ini. Supaya kita bisa hidup penuh dengan kemenangan, kita perlu percayai instruksi Tuhan, kita perlu persilahkan tubuh Kristus yang lain terlibat, dan kita perlu mematuhi instruksi yang sudah disampaikan. Saya berdoa bila kita bisa melakukan dan menghidupinya, sehingga hidup kita penuh dengan kemenangan. Kemenangan di setiap peperangan tergantung seberapa besar kita mengandalkan Tuhan dan seberapa kita sadar tentang dukungan orang-orang di sekitar kita. Peperangan ini bukanlah peperangan kita sendiri, melainkan peperangan Tuhan dan peperangan buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga pada akhirnya kemenanganlah yang menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat firman yang sudah kami dengar, di mana kami sungguh diberkati olehnya. Apapun peperangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, peperangan relasi atau hubungan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam masyarakat, atau peperangan Tuhan dalam batin kami, di mana kami sering khawatir, di mana kami sering ketakutan, di mana kami sering kehilangan kekuatan. Hari ini kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan, dan kami mau melibatkan orang-orang di sekitar kami untuk kami bisa ceritakan dan memberikan sebuah dorongan kekuatan dalam hidup kami semua, ya Tuhan. Kami berdoa dan hamba berdoa secara khusus berkat Allah mengalir seluruh umat-Mu yang secara hari-hari ini mengalami sebuah peperangan. Mereka akan mengalami kemenangan. Mereka akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Mereka akan ditolong oleh Tuhan. Mereka akan dimampukan oleh Tuhan. Dengarkanlah doa mereka semua. Jadikanlah mereka umat-umat yang lebih daripada pemenang. Ini doa hamba-Mu Tuhan buat seluruh umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Mengucap syukur buat firman Allah. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita angkat hati kita untuk kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Firman Tuhan sudah diperdengarkan. Kita bersama-sama belajar bagaimana supaya hidup kita penuh dengan kemenangan. Dan salah satu unsur yang lain supaya kita bisa berkemenangan adalah kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Inilah saatnya kita akan berdoa syafaat. Hari Sabtu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Bagaimana Allah sudah bekerja di tengah bangsa dan negara kita. Mari jemaat Tuhan, kita bersyafaat buat negara kita. Kita akan berdoa buat pemerintah supaya transisi daripada peralihan pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Segala sesuatunya bisa tetap baik adanya. Kita berdoa supaya Allah yang akan membawa kemakmuran, kemajuan. Pemerintah yang baru, presiden dan wakil presiden terpilih bisa bekerja dengan baik. Kita dukung, kita akui bersama-sama. Dan biarlah Allah memakai mereka dengan baik untuk masa depan bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa juga buat gereja-gereja yang ada di bangsa dan negara kita, supaya mereka tidak terpengaruh kepada hal-hal yang buruk, kepada perbuatan-perbuatan yang tidak adil, yang tidak menyenangkan sebagai sebuah minoritas di daerah tertentu. Kita berdoa supaya Allah campur tangan, Allah membela, Allah yang menolong dan menguatkan baik para hamba-hamba Tuhan, para pengurus gereja, pengurus sekolah, apapun mereka, siapapun mereka. Biarlah Tuhan yang akan tetap menolong. Apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak kita bisa berdoa buat mereka. Mari kita bersyafaat bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur buat kesempatan yang baik saat ini, di mana kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau berdoa biarlah Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara kami, di mana kami akan merayakan ke-79 tahun kesetiaan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kemerdekaan yang sudah dinikmati selama ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami mau berdoa biarlah bangsa dan negara kami maju, biarlah bangsa dan negara kami lebih baik. Semua usaha yang baik yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kami Tuhan, biarlah itu dapat terlaksana, tercapai ya Tuhan apa yang menjadi tujuan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, di mana transisi pemerintahan akan berlangsung, di mana Presiden Jokowi akan menyerahkan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo. Kami berdoa meminta kemurahan Allah, kasih karunia Allah, supaya semua hal yang harus diselesaikan dan dikerjakan bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, para pemerintah yang baru, untuk bisa mengerjakan amanah, mengerjakan tanggung jawab yang ada di pundak mereka, membawa kemajuan buat bangsa ini. Bila mereka bisa bersikap adil ya Tuhan, mereka bisa bersikap sungguh-sungguh buat kemajuan bangsa ini, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan sebuah golongan, tetapi semuanya bisa mengalami kemakmuran melalui pekerjaan mereka ya Tuhan. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan lancar, supaya semuanya berjalan dengan damai. Upacara kemerdekaan yang biasanya dilakukan di Jakarta dan akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara ya Tuhan, kami berdoa supaya semuanya tetap baik. Biarlah ini dapat menjadi sebuah tonggak baru, sebuah langkah baru, di mana bangsa kami akan lebih baik ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, supaya reka-reka si jahat, supaya rencana-rencana buruk dari yang mereka tidak suka ya Tuhan bisa digagalkan dalam nama Yesus. Karena yang baik, yang tertib, yang sejahtera datangnya daripada Tuhan, itu yang kami minta dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami. Ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan apapun aspek yang lain ya Tuhan. Tuhan yang akan pulihkan lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya Tuhan. Para menteri yang akan mengerjakan tugas-tugas terakhir mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka bisa berbuat lebih baik lagi ya Bapa. Inilah doa kami buat bangsa dan negara ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat gereja-gereja yang ada,
Di setiap provinsi, di setiap pulau, di setiap tempat terpencil sekalipun, mereka akan tetap mengalami Tuhan. Mereka akan tetap mengalami pembelaan Tuhan. Mereka tetap mengalami penjagaan yang daripada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan buat para hamba-hamba Tuhan, misionaris, penginjil, guru agama, guru dosen, apapun pekerjaan mereka, di mana mereka akan terus mewartakan kerajaan Allah. Mereka Engkau yang akan urapi, mereka yang akan menolong, Engkau yang akan membela mereka, mencukupkan semua kebutuhan mereka, kebutuhan secara pelayanan maupun pribadi sebagai sebuah keluarga ya Tuhan. Sejahterakanlah mereka semua dalam nama Yesus, supaya mereka tetap setia dalam panggilan mereka untuk mengerjakan pelayanan Allah yang Tuhan percayakan buat mereka. Berikanlah pertumbuhan rohani, berikanlah pertumbuhan jumlah, sehingga banyak jiwa bisa semakin percaya kepada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan buat gereja-gereja yang ada. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. 79 tahun berkat Allah telah tercurah bagi bangsa ini. Dan berkat-berkat Allah berikutnya di tahun-tahun yang akan datang akan juga kami lihat, akan kami nikmati bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah doa syafaat kami. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu semua, dimanapun mereka berada, bila kesehatan Tuhan berikan, penjagaan, penghiburan, yang susah dihiburkan, yang beban berat akan dilepaskan, yang terikat akan dilegakan. Itulah doa kami semua dalam nama Yesus. Tuhan bekerjalah atas setiap musim apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, supaya mereka terus melakukan hal yang benar, mengambil keputusan dengan tepat, bukan menjadi batu sandungan, tapi membawa dampak yang besar buat seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa hamba-Mu buat mereka semua. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan buat mereka semua, supaya mereka terus menikmati berkat-berkat Allah secara ilahi. Kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing menutup ibadah ini. Tuhanlah yang akan memberkati mereka semua. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka berhasil, karena Allah terlibat di sana, karena Allah memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat yang berasal daripada Bapa saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Belah kasih, anugerah dari Allah Bapa, limpah rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekaliannya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami tutup ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat perhatiannya. Senang kita bisa beribadah bersama-sama, dan biarlah kita bisa berjumpa kembali minggu depan di waktu yang sama, di jam yang sama, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan.